Oke, perkenalkan nama saya Zaki Gusi Pradana dengan NIM 1523404007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resiko kegiatan pengiriman barang menggunakan kendaraan bermotor. Studi kasusnya itu di Shopee Food Delivery. Nah, latar belakangnya itu yaitu perkembangan layanan pesan antar berbasis aplikasi seperti Shopee Food meningkatkan aktivitas pengiriman barang menggunakan kendaraan bermotor roda 2 di kawasan perkotaan. Nah, kegiatan ini dilakukan di bawah tekanan waktu, kondisi lalu lintas yang padat, serta tuntutan layanan yang cepat dan akurat. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai risiko, terutama risiko keselamatan pengemudi, keterlambatan pengantaran, dan juga gangguan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan penetapan konteks risiko yang jelas agar risiko dapat dikelola secara sistematis. Nah, tujuan dari penetapan risiko itu sendiri, yang pertama ada mengidentifikasi risiko utama dalam pengiriman barang, yang kedua ada menjadikan dasar analisis dan pengelolaan risiko, yang ketiga meningkatkan keselamatan driver, yang keempat yaitu menjaga kualitas dan ketepatan layanan Shopee Food. Nah, dokumen acuan yang saya ambil sendiri yaitu SOP dari Shopee Food Driver, data kurir ekspedisi BPS atau Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2024, serta aktivitas operasional harian di lapangan. Nah, penetapan sasaran atau SMART yang pertama yaitu ada spesifik, yaitu menurunkan risiko kecelakaan dan gangguan operasional. Yang kedua ada measurable, yaitu penurunan keterlambatan, kehilangan, dan insiden. Nah, yang ketiga itu achievable, yaitu dukungan SOP dan pengalaman driver. Yang keempat ada itu realistik, yaitu disesuaikan kondisi lalu lintas dan kendaraan. Nah, yang terakhir ada time bound, yaitu evaluasi selama 2 bulan operasional. Nah, ruang lingkup risikonya itu ada yang pertama, yaitu pengambilan pesanan di merchant. Yang kedua ada perjalanan menuju lokasi konsumen. Yang ketiga ada proses serah terima barang. Yang keempat ada aktivitas pengiriman harian roda 2. Nah, lokasinya itu di sekitar area Jabodetabek dan skalanya itu yaitu ada pengiriman instan, same day, dan food delivery. Nah, waktunya itu setiap hari dengan jam kerja yang fleksibel. Nah, risiko yang dikaji itu mengenai keselamatan berkendara, kondisi kendaraan, cuaca dan lalu lintas, ketepatan waktu pengiriman, dan interaksi dengan konsumen. Nah, analisis stakeholder yaitu yang dari internal sendiri yaitu Shopee Food sebagai penyedia aplikasi dan SOP. Nah, yang kedua ada driver Shopee Food sebagai pelaksana pengirimannya. Nah, buat stakeholder eksternalnya itu yaitu merchant atau seller sebagai penyedia pesanan. Yang kedua yaitu konsumen sebagai penerima layanan. Dan yang ketiga yaitu pengguna jasa jalan sebagai pihak terdampak aktivitas pengiriman. Karena pengiriman itu sendiri dilalui melalui lalu lintas jalan. Nah, implikasi terhadap resiko. Nah, yang pertama yaitu ketidakpatuhan SOP oleh driver. Yang kedua, keterlambatan dari merchant atau konsumen. Yang ketiga yaitu ketidaksesuaian ukuran atau jenis barang. Nah, contohnya seperti di gambar ini sendiri, yaitu bubble wrap. Nah, yang terakhir itu ada peningkatan risiko kecelakaan dan keterlambatan. Nah, alur bisnisnya itu yaitu order masuk ke aplikasi. Nah, driver ini menerima pesanan. Lalu driver mengambil pesanan di merchant atau seller. Nah, dari seller, driver melakukan pengantaran. Selanjutnya serah terima oleh konsumen. Setelah diterima, driver mengkonfirmasi bahwa pesanan sudah selesai. Nah, proses yang paling berisiko itu di antara lain itu ada perjalanan di jalan raya. Karena kita sendiri itu membawa barang dan kita harus menjaganya. Nah, yang kedua itu ada pesanan gabungan. Apabila pelanggan menggunakan jasa hemat atau jasa same day yang bisa sampai 8 sampai 10 barang dan juga instan yang biasa bisa sampai 5 barang dan instan prioritas hanya satu barang. Nah, karakteristik barang-barang itu tuh nggak selamanya sama, jadi bisa-bisa berbeda. Nah, yang ketiga itu ada barang melebihi kapasitas kendaraan. Nah, contohnya itu di seperti gambar, yaitu barang overload.
Nah, kriteria dampak risiko. Nah, yang dampak kecilnya ini yaitu keterlambatan ringan karena mungkin macet di jalan. Nah, yang dampak sedangnya itu yaitu keluhan konsumen. Karena misal kita tidak konfirmasi bahwa ada sesuatu di jalan atau apa, jadi konsumen mengeluhkan. Nah, dampak signifikannya itu gangguan operasional. Misal jaringan kita lemot atau paket data habis. Nah, dampak besarnya itu kecelakaan ringan atau kerugian material. Bisa jadi karena kita kelebihan barang, muatan, atau kita memparkirkan motor sembarangan yang bisa menjadi kehilangan motor kita sendiri ataupun barang customer. Nah, dampak yang sangat besarnya itu ada cedera serius atau putus mitra. Nah, cedera itu biasanya diakibatkan oleh kecelakaan dan putus mitra itu biasanya kita melanggar SOP terlalu banyak. Seperti contohnya di sini ada poin penalti di Shopee itu 150 sudah masuk kemitraan berakhir atau putus mitra. Nah, jadi kesimpulannya itu sendiri, penetapan konteks risiko merupakan langkah awal yang penting dalam pengelolaan risiko kegiatan pengiriman barang Shopee Food. Tahapan perjalanan pengantaran menjadi titik paling kritis menjadi karena berpotensi menimbulkan kecelakaan dan keterlambatan. Dengan penetapan sasaran ruang lingkup dan kriteria risiko yang jelas, risiko dapat dikendalikan secara efektif. Hal ini mendukung keselamatan pengemudi dan peningkatan kualitas layanan. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.